Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Di sini saya sebagai guru BK akan memberikan materi tentang memahami protokol kesehatan. Dan sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang kita memasuki materinya. Demi memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, untuk itu kita betul-betul diminta untuk memahami protokol kesehatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ada 7 protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan kalian tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kalian terlihat kotor, bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Caranya, mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni mulut putih bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kita kotor digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya untuk bagian wajah yang disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh kita. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Yang keempat, memakai masker. Bagi kalian yang memiliki gejala gangguan pernapasan atau paru-paru, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi kalian yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkannya. Yang kelima, menjaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 atau 2 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga biasanya dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Yang keenam, bagi kalian yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki risiko infeksi COVID dan menularkannya ke orang lain. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan
Kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.